Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada kesempatan kali ini kita belajar tentang ilmu tajwid pada tema hukum bacaan qalqalah. Pengertian qalqalah merupakan salah satu sifat huruf yang tidak berlawanan. Secara bahasa, qalqalah bisa diartikan bergerak atau pantulan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, qalqalah adalah memantulnya suara huruf yang sukun pada makhraj sampai terdengar tekanan yang kuat. Adapun huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama adalah huruf qaf. Yang kedua adalah huruf ta. Dan yang ketiga adalah huruf ba. Huruf yang keempat adalah huruf jim dan huruf yang kelima adalah huruf dal. Di dalam ilmu tajwid, huruf-huruf tersebut disingkat atau dijadikan satu menjadi qatbu jaddin. Adapun cara membaca qalqalah itu yang pertama adalah kelima huruf qalqalah mempunyai 3 sifat yang sama, yakni jahr, shiddah, tentunya qalqalah. Sebenarnya munculnya sifat qalqalah karena bergabung sifat jahr dan shiddah dalam satu huruf. Jahr adalah tertahannya nafas dan shiddah adalah tertahannya suara. Ada satu huruf lagi yang mempunyai sifat jahr dan shiddah, yaitu hamzah. Namun hamzah tidak disifati qalqalah karena makhrajnya yang terlalu dalam, yaitu di pangkal tenggorokan. Yang kedua, apabila pembaca Al-Quran menyempurnakan sifat jahr dan shiddah pada qaf, ta, ba, jim, dan dal, maka akan muncul qalqalah. Huruf qaf dan ta ketika sukun dibaca qalqalah disertai tebal karena terdapat sifat isti'ala. Sedangkan ba, jim, dan dal ketika sukun dibaca memantul disertai tipis karena mempunyai sifat istifal. Yang ketiga, para ulama ahli qiraat berbeda pendapat tentang bunyi pantulan qalqalah. Sebagian ulama mengatakan pantulan qalqalah itu lebih condong dan menyesuaikan harokat huruf sebelumnya. Sedangkan jumhurul ulama mengatakan bahwa bunyi pantulan pada qalqalah itu lebih condong ke harokat fathah karena ini lebih tabiah atau natural. Pendapat yang kedua merupakan pendapat yang paling banyak dipilih. Adapun tingkatan-tingkatan qalqalah itu ada, qalqalah itu dibagi menjadi tingkatan, yakni yang pertama adalah qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra, dan yang ketiga adalah qalqalah akbar. Adapun pengertian dari qalqalah sughra atau qalqalah kecil ini adalah apabila huruf qalqalah sukun di tengah kalimat. Hukum qalqalah di tengah kalimat atau di tengah bacaan dibaca sughra karena suara tidak terputus dan tidak mempersiapkan ke huruf berikutnya. Adapun contoh qalqalah sughra itu yang pertama adalah fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a, wal 'adiyati dhabha, alam naj'alil arda mihada wa a'dama ajra,
falmuriyati qadha. Adapun huruf-huruf tersebut mati di tengah kalimat. Yang kedua adalah qalqalah kubro, yaitu qalqalah kubro atau yang disebut dengan qalqalah besar. Qalqalah kubro adalah apabila huruf qalqalah sukun di akhir kalimat atau ketika waqaf. Sukun dalam qalqalah kubro bisa sukun arid atau sukun asli. Cara membaca qalqalah kubro adalah dengan memantulkannya secara jelas karena suara terputus. Jadi, qalqalah kubro bukan berarti dipantulkan secara berlebihan atau dibuat-buat. Adapun contoh qalqalah kubro yaitu min syarri ma khalaq walahum adzabul hariq wa ikhwanu lut wallahu min waraihim muhit. Yang ketiga, fi takdzib hammalatal hadab. Yang keempat, wassama'i dzatil buruj fahum fi amrim marij. Adapun huruf yang kelima, innal insana lirabbihi lakanud walam yulad. Yang ketiga, ini adalah qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu artinya qalqalah yang paling besar. Qalqalah akbar adalah apabila huruf qalqalah bertasydid berada di akhir kata dan diwaqafkan. Cara bacanya adalah ditahan untuk menyempurnakan tasydid lalu dipantulkan. Adapun contoh qalqalah akbar yaitu qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada pengecualian qalqalah. Itu yang pertama adalah huruf yang disifati qalqalah ini tidak dibaca memantul apabila diidghamkan ke huruf selanjutnya. Contoh, qad dakhalu abadtum alam nahlukum laim basatta. Pada contoh-contoh di atas tidak berlaku qalqalah karena huruf qalqalahnya diidghamkan. Sekian dan demikian pemaparan tentang huruf qalqalah yang dilengkapi dengan makhraj dan sifatnya, cara membacanya serta tingkatannya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Selamat belajar, selamat beraktivitas dan semoga sukses.